Ya. Itu udah. Jadi kalau saya doktrin saya dari dulu memang dari orang tua saya dulu, oke, kamu main hobi, tapi ketika hobi lu udah di puncaknya ada lebih kamu jual. Selalu yang ada di telinga saya seperti itu. Dan saya mungkin di perburungan ini dulu mentor saya mungkin ayah angkat saya, Bapak Haji Inggus Kosasi, salah satu mungkin dia pencetus pendiri dari suatu IO besar lah ya, Pelestari Burung Indonesia PBI pada saat itu. Ya beliaulah yang selalu apa ya, waduh luar biasa lah buat saya sampai sekarang saya berasa lah atas apa ya ininya almarhum Haji Inggus itu buat saya sekarang lah hikmahnya banyak. Wah, berarti mentor pertama dari gurunya tuh kalau di burung Panggus, saya Panggus. berarti yang ngajarin cara bagaimana dagang, kemudian milik burung, terus milik pelanggan. Iya. Kasih trik itu, Bah. Ya di apa ya, di opsi manapun saya berpesan kepada siapapun, apalagi di hobi ya. Di hobi ini tetap kepercayaan itu paling utama. Kepercayaan paling utama lah. Jujur dan benar itu kunci manusia dimanapun gitu. Mau hidup dimanapun, mau kerja, pejabat, kantoran, apalagi dunia hobi itu yang harus dijaga. Kepercayaan itu paling utama, itu paling penting. Bapak pernah ditikung orang? Ya itu. Perasaannya bagaimana? Saya pernah kejadian. Saya ini di luar hobi. Sebenarnya simpel sih, Om Arif tuh waktu itu lupa saya tanggalnya berapa, waktu itu cuma ngajak makan siang, emang mau sowan ke rumahnya Pak Rusli gitu loh, mau sowan main ke rumah Pak Rusli sambil hunting betina buat terah-terahnya di kandang waktu itu kan, kandangnya mau bedfa. Pembicaraan ngalor ngidul apa aja, awalnya saya ke Kiko ya, pembicaraan itu ke Kikonya Om Ari Medan gitu. Gak lama saya ada perbincangan masalah SS itu sebenarnya dengan Ramadan awalnya. Pas begitu Om Arif dengar SS di angka yang ya memang mungkin masuk ke harga Om Arif itu udah paling red, yang paling hebat mungkin ya menurut Mas Arif. Sebelumnya mungkin ada yang masuk ke beliau dengan harga-harga yang di atas saya, mungkin gimana nggak tahu lah saya gitu kan. Tiba-tiba itu pas dengar itu langsung udah buat gua aja katanya, buat gua. Serius saya bilang, udah telepon langsung, nggak usah nego lagi, deal langsung jadiin. Hari itu juga saya telepon loudspeaker Om Olik dan sorenya langsung dikasih tanda jadi. Ada 2 tahap waktu tanda jadi. Awalnya pertama dikasih tanda jadi, ya namanya tanda jadi ya, dikasihlah waktu itu 10 juta. Bukti keseriusan bahwa Semar Sakti SS Om Olik deal sama Om Arif mau BF pada saat itu. Gak lama malamnya ditambahin lagi tanda jadinya karena kurang pantas lah dengan nilai segitu. Akhirnya dikasih tanda jadi waktu itu ditambahin 40, jadi totalnya 50 juta pada saat itu tanda jadinya. Ya apa ya, di luar dugaan lah, mungkin semuanya atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, semuanya memberikan yang kemudahan mungkin ya. Saya bersyukur itu aja sih. Nah, apa sih yang menjadikan tolak ekor babah memprediksi burung ini layak dipilih buat pelanggan baru? Kalau saya lihat dari parameter media ya, itu kan track record itu kan puluhan tahun ya, bahwa begitu. Betul. Feeling bisnisnya bagaimana sih, Mas? Memilih pembeli yang cocok. Saya gimana ya, kadang hati saya itu selalu tergerak untuk memberikan burung ini ke si A, ke si B. Nggak ada target sekalipun saya untuk burung ini harus ke
harus ke B ke C D, enggak gitu. Cuma hati saya aja bergerak, ini harus ke sini. Karena saya selama ya mungkin udah gimana ya, kalau saya bicara jenuh di lapangan burung itu sebenarnya udah jenuh, sebetulnya udah jenuh. Tapi gimana ya, mungkin hobi ini masih terus gimana ya, untuk saya jadi ada adrenalinnya lah, tantangan buat saya gitu. Jadi kalau saya selama ini track record, orang ini humble gitu, main burungnya fighter, tapi kok kenapa ya gitu. Tapi masih ya maaf ini ya nggak layak gitu burungnya itu. Jadi greget gitu. Kalau saya itu pengen memberikan yang selalu yang terbaik lah buat orang itu gitu. Jadi saya selalu tergerak hati ini gitu, secara spontan, intinya itu. Dan yang perlu diketahui, saya tuh selalu kalau udah nilai transaksi seperti itu udah bukan ada apanya, saya selalu apa adanya. Karena rezeki itu nanti intinya ya semua ya itulah yang harus diterima itu. Besar kecil ya kita harus bersyukur. Kalau kita nggak, seorang manusia hamba Allah yang belum percaya dengan qada dan qadar, mungkin nggak tahu lah saya. Tapi alhamdulillah saya masih berjiwa besar, masih ikhlas, dan memang itu belum rezekinya saya. 21,5 M. Besok mau pembayaran bisa batal. Itulah kadang ya atas takdir mungkin ini bukan jalan yang terbaik buat kamu, mungkin ada nanti yang lebih baik. Udah, saya percaya di situ aja. Apa sih yang membuat Babah mau membantu ya membuka jalan, menunjukkan jalan, kemudian hasilnya nggak ada pamrih? Alhamdulillah, beliau ini kan orang gimana ya, saya siapapun yang terlepas bukan Pak Arif sendiri yang udah baik sama saya, itu saya kayak punya hutang budi, baik gitu. Tapi di luar kompetisi ya, kompetisi saya nggak mau gitu. Kompetisi, biarkan burung semua yang bicara. Kalau kebaikan di luar itu saya tetap berjiwa profesional. Persaingan sama broker gimana, Bah? Banting harga atau Enggak. Ya itu balik tadi, saya selalu apa adanya. Saya selalu apa adanya, Bos. Selalu apa adanya. Merek dagangan sendiri. Ya. Kalaupun itu ya memang bukan rezeki saya legowo, saya ikhlas, nggak masalah. Masalah pergeseran apa itu hal yang wajar. Dari 95, Bos.